jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Masya Allah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ada Abi Maki. Abi kumaha damang? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Ustadz Syam gimana Masya nih? Allah, agak karebah. Agak karena baju. Masya Allah. Senang banget hari ini sudah bersama guru-guru kita yang luar biasa. Nah jamaah yang ada di rumah juga yang lagi mau siap-siap kerja, yang mau nganterin anaknya sekolah. Yuk kita dengerin dulu Islam itu Indah, siapa tahu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai kejadian atap pendopo ambruk timpa 5 lansia. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang kena luka cepat sembuhkan kembali, dipulihkan kembali ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga kita semua ya Bu yang ada di sini, yang ada di rumah keluarga kita dimanapun, semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Maulana kalau Tunggu kita dulu, kenapa? perkenalkan dulu. Iya dong, Ibu kenalan dulu dong, siapa namanya? Umi Entin. Om Intin, dari mana Ibu? Dari Bandung. Oh di Bandung, Masya Allah pantesan garelis kieu, Alhamdulillah. Oh, iya. Ngerti gak Ustaz? Ngerti artinya cantik. Oh iya dong. Tunggu dulu, Gimana, kalau gimana? bisa tahu, Ibu pernah nggak mengalami kayak seperti tadi? Kejadian tiba-tiba ada aja kejadian. Alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan dapat perlindungan selalu ya. Amin ya Amin, Allah, amin, ya Rabbal ya Rabbal Alamin. Baik, Alamin. terima kasih Ibu, boleh silakan Sama-sama. duduk kembali. Tapi ibu yang ngomong, Kenapa? ibu itu yang nangis. Kenapa nangis ya Allah? Baiklah, Silakan Guru. izin Abi dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan menjadi orang yang banyak mengeluh. Kalau kita lihat tayangan tadi membuat kita sadar diri. Karena masih banyak orang yang diuji ataupun dapat cobaan lebih berat dari diri kita. Ingat, nikmati kehidupan itu. Karena hidup adalah anugerah. Dan alhamdulillah kita ini Masya Allah tabarakallah harusnya banyak bersyukur. Bukan banyak mengeluh. Kalau Indonesia mah aman. Karena ada untung. Untung cuma kakinya. Bukan kepalanya. Betul tidak? Untung cuma kena bapaknya. Enggak kena anaknya. Kan gitu. Dari sini kita bisa belajar bahwa mudah-mudahan kita jangan pernah mengatakan... wah seandainya. Oh iya. Bukan andai kata. Andai gitu ya. Andai enggak boleh. Kemudian tidak boleh berkata kenapa. Enggak boleh. Oh mempertanyakan. Mempertanyakan. Kayak kata-kata keluhan. Oh baik. Seandainya nenekku tidak mati. Pasti masih hidup. Iya. Aduh ya Allah. Baik Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong. Aduh, tapi namanya manusia ya jamaah yang ada di rumah juga ya. Kita juga manusiawi, sadar diri. Namanya hidup pasti aja ya tidak semulus tol Jagorawi atau tidak semulus jalan tol gitu. Pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu ya. Mulai dari bahan pokok naik, apa-apa serba mahal, biaya sekolah mahal. Bener gak Bu? Pernah ngeluh gak Bu? Nah itu tandanya sama, kita manusia Bu. Cuma ini jangan jadi kebiasaan karena yang ditakutkan adalah kita dengan hal-hal yang sepele kita jadi ngeluh terus. Jadi pribadi yang tidak bersyukur. Nah pas banget karena Islam itu Indah akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah keluh kesah bikin resah. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini Bu. Nah jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya karena insya Allah akan ilmu yang bermanfaat akan banyak banget dari guru-guru kita. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, kita masuk ke tema kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai seorang anak penjual makanan dipalak oleh preman. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, umur segitu juga sebenarnya lagian bukan bukan waktunya untuk mencari rezeki gitu ya, masih harusnya belajar, bermain gitu ya. Nah ini udah
nyari rezeki susah-susah Abi ya Allah dipalak sama preman astagfirullahaladzim hati ini kayaknya sedih banget. Nah ini Abi punten kayaknya berbanding terbalik sama apa ya tema kita hari ini nih untuk orang-orang yang suka ngeluh. Ya Allah ini rezeki saya kenapa sih cuma segini-segini aja. Kenapa dari dulu tuh gak pernah naik-naik ini gaji suami saya atau gaji saya segini-segini aja gitu ya. Nah apakah ini yang ditakutkan justru dengan keluhan seperti ini gitu ya rezeki kita misalnya ditakernya cuma segini aja justru malah mendapatkan cobaan gitu malah nggak dikasih sama Allah rezeki tambahannya. Nah ini mohon penjelasannya Abi silakan. Ya, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, terima kasih Kang Mikdad. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita melihat dalam kehidupan nyata khususnya yang dirasakan oleh kita sendiri. Apakah kita pernah mengeluh? Jawabannya mungkin. Iya, namun ingatlah ketika kita mengeluh hakikatnya kita sedang menjatuhkan wibawa kita. Apabila kita seorang laki-laki, seorang suami, ketika kita mengeluh, kita ini sedang menjatuhkan martabat laki-laki kita. Martabat sebagai suami kita. Bahkan besar-besarnya kita sebagai hamba Allah sedang menjatuhkan diri kita di bawah yang sangat bawah. Kenapa? Hakikatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Untuk dilihat ternyata takdir yang Allah berikan kepada kita. Haruskah kita keluhkan kepada makhluk? Mengeluhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibunya atau ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabiullah Ya'qub. Dengan mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yang pantas itu adalah mengeluhkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya mengeluh akan menjauhkan daripada rasa syukur. Kalau seandainya mengeluh ingin menempatkan dirinya dalam keadaan hina, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih dan sedih dan sedih. Bahkan punten ketika banyak untuk selalu mengeluh menjauhkan daripada rasa syukur. Ini gambarannya. Hati-hati. Iya. Kenapa? Karena saat mengeluh ini akan meresahkan dalam kehidupan. Dan akan ditambahkan dalam hati perasaan selalu suudzon dalam kehidupan. Ingat, namun apabila ternyata sudah berusaha seperti tadi, tayangan yang ada. Berusaha sampai kehujan-hujanan demikian, ternyata dapat musibah. Betul. Ini adalah bagian yang harus direnungkan. Ternyata orang yang pandai bersyukur dalam keadaan sulit jauh lebih hebat daripada orang bersyukur dalam keadaan bahagia. Wow. Ini yang akan digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan berlimpah pasti. Masya Allah. Luar biasa. Allah ibarik. Dan tentunya itu harus dilatih ya Abi ya. Nggak bisa instan gitu ya. Kita juga harus belajar dulu gitu ya. Masya Allah. Baik terima kasih Ustadz Abi Maki. Boleh tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Jamaah yang ada di rumah juga boleh. Ayo kencengin volumenya, insya Allah kita belajar bareng-bareng. Nah kita akan lanjutkan, selanjutnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam izin bertanya nih ya. Ini misalnya kalau ada orang sakit gitu ya. Kadang kan yang ngerawatnya itu tuh ada lah ya rasa capek, rasa lelah gitu kan. Ngerawat orang sakit gak mudah ya. Misalnya gak sengaja gitu yang ngeluh, aduh ya Allah ini kapan sembuhnya, misalnya orang tuanya gitu, orang tua saya kapan sembuhnya ya Allah gitu. Nah itu apakah justru bisa membuat orang tuanya makin susah sembuhnya, itu yang ditakutkan gitu ya. Terus gimana caranya supaya kita itu bisa bisa sabar gitu ya, tidak banyak ngeluh kalau misalnya menghadapi orang yang sakit. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz silakan. Baik, tapi guruku Abi Maki, Ustadz Maulana, Kang Midad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Yusuf ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
Mengadu berkeluh kesah kepada Allah adalah sesuatu yang dianjurkan. Artinya mengadu berkeluh kesah dalam artian berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keluhan tersebut tidak kepada Allah Subhanahu wa taala atau bercampur, misal dia mengadu kepada Allah tapi sambil mengadu kepada manusia. Ada orang seperti itu, saya sudah berdoa Ustadz tiap hari itu, saya mengeluhnya hanya kepada Allah. Nah, ini sekarang lagi ngapain nih? Ini sekarang lagi mengadu kepada manusia, subhanallah. Dia mengatakan saya sudah berdoa tiap hari, saya sudah usaha maksimal, saya udah kesana kemari, subhanallah. Maka apa yang terjadi efeknya sebenarnya perkataan daripada Nabi Yakub alaihissalam ini adalah respon. Ketika anak-anak yang lain mengatakan qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada au takuna minal halikin. Wahai ayah, udahlah, enggak usahlah mikirin Yusuf melulu. Yusuf tuh udah enggak ketahuan di mana tempatnya, sekarang lagi ngapain. Udahlah, kalau kamu kayak gitu terus, entar Yusufnya jadi entar kamunya jadi sakit atau kamu malah meninggal dunia gara-gara mikirin Yusuf. Coba dijawab sama Nabi Yakub alaihissalam, qalu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Emang aku mengeluh sama kalian? Aku mengeluhnya hanya kepada Allah. Aku enggak pernah mengeluh sama kalian. Kita enggak ngeluh sama manusia aja, kadang dinyinyirin sama manusia. Apalagi kalau mengeluh sama manusia. Nabi Yakub enggak pernah ngeluh sama anak-anak yang lain, tapi dinyinyirin sama mereka. Udahlah, berhentilah mikirin Yusuf, subhanallah. Apalagi kalau Nabi Yakub sampai curhat kepada anak-anaknya. Maka jikalau ditanyakan apakah keluhan orang yang merawat orang yang sakit bisa membuat orang yang sakit itu makin susah sembuhnya? Kalau ini bisa masuk ke dalam prasangka maka bisa. Kenapa? Karena doa kita itu kan prasangka. Ya, betul. Prasangka kita itu tergantung, Allah itu tergantung daripada prasangka seorang hamba. Maka kalau kita berkeluh kesahnya sembari berprasangka buruk, maka bisa jadi itu yang menyebabkan terhambatnya kesembuhan. Tapi kalau berkeluh kesahnya kepada Allah, menangis kepada Allah, malah itu jadi doa yang terbaik. Ya Allah, jadi Allah sudah mengajarkan supaya kita bermanifesting yang baik-baik ya. Manifesting. Supaya kita itu tidak terjadi yang kita takutkan justru. Positive thinking ya Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu. Waduh, Masya Allah, di pagi hari ini nih nggak afdol kayaknya kalau Ustadz Maulana nggak ngasih info yang menarik dan penting banget. Info yang menarik dan tidak boleh terlewatkan. Apa tuh, Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin, CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo cepat berdonasi. Ayo jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga boleh. Jangan sampai kita melakukan kebaikan di pagi hari ini ya. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.